wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi syabihat mai amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. M. Arfan Muammar MPDI, yang kami hormati rekan-rekan, teman-teman dari Universitas Widya Kartika Surabaya, dan yang kami hormati para pemirsa semua. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul walaupun dalam kondisi daring. Kita semoga dalam keadaan sehat walafiat untuk menampilkan atau untuk menyimak presentasi kita dari kelompok 11. Nanti di sini akan mempresentasikan masalah kebudayaan dan peradaban Islam oleh kelompok 11, yang nanti akan dikawal sendiri oleh saya sendiri, Edi Sugiarto dari Prodi Manajemen. Kemudian nanti ada Mbak Saldia Firmanda dari Teknik Sipil, dan juga Mas Heri Setiawan. Mari kita mulai terlebih dahulu. Konsep kebudayaan dan peradaban Islam. Islam di samping mengandung ajaran utama sebagai agama syariah, memotivasi umat Islam untuk mengembangkan kebudayaan Islam, yaitu kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Al-Quran sendiri memandang bahwa kebudayaan itu merupakan suatu proses dan meletakkan kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia. Kebudayaan merupakan suatu totalitas kegiatan manusia yang meliputi kegiatan akal, hati, dan tubuh yang menyatu dalam suatu perbuatan. Islam tidak melarang umatnya untuk mengembangkan budayanya, bahkan mendorong, tetapi ada batas-batas yang harus diperhatikan dalam mengembangnya, dalam pengembangannya maksud saya. Itu sehingga tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam yang berusaha menjaga fitrah hidup manusia untuk memperoleh kemudahan kesenangan hidup, tetapi selamat dari perilaku menyimpang dan menyesatkan. Menurut Islam, kebudayaan adalah hasil olah akal, budi, cipta karsa, dan karya manusia. Tidak mungkin terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan, namun bisa jadi lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Sedangkan kebudayaan Islam adalah hasil oleh akal, budi, cipta, rasa, karya, dan karya manusia yang berdasarkan pada nilai-nilai tauhid. Fungsi agama membimbing manusia dalam mengembangkan akal budinya, sehingga menghasilkan kebudayaan yang beradab atau peradaban Islam. Rasulullah SAW mengawali tugas kerasulannya dengan meletakkan dasar-dasar kebudayaan Islam yang kemudian berkembang menjadi keperadaban Islam. Ketika dakwah Islam keluar dari Jazirah Arab kemudian tersebar ke seluruh dunia, maka terjadi suatu proses panjang dan rumit, yakni asimilasi budaya-budaya setempat dengan nilai-nilai Islam yang kemudian menghasilkan kebudayaan Islam dan berkembang menjadi suatu peradaban yang diakui kebenarannya secara universal. Dan berikutnya untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fernanda. Terima kasih. Nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Islam masuk ke Indonesia lengkap dengan budayanya karena Islam berasal dari negara Arab. Maka Islam yang masuk ke Indonesia tidak terlepas dari budaya Arabnya. Masyarakat awam menyamakan antara perilaku yang ditampilkan oleh orang-orang Arab dengan perilaku ajaran Islam.
Seolah-olah apa yang dilakukan oleh orang Arab itu semuanya mencerminkan ajaran Islam. Bahkan hingga kini, budaya Arab masih melekat pada tradisi masyarakat Indonesia. Contoh nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia, cara berpakaian dan cara makan. Dalam ajaran Islam sendiri, meniru budaya satu kaum boleh-boleh saja, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Apalagi yang ditirunya adalah panutan suci Nabi Muhammad SAW. Namun, yang tidak boleh adalah menganggap bahwa nilai-nilai budaya Arabnya dipandang sebagai ajaran Islam. Corak dan potongan baju yang dikenakan oleh Rasulullah merupakan budaya yang ditampilkan oleh orang Arab. Yang menjadi ajarannya adalah menutup aurat, kesederhanaan, kebersihan, dan kenyamanannya. Sedangkan bentuk dan model pakaian yang dikenakan umat Islam boleh saja berbeda dengan yang dikenakan Nabi SAW. Lebih jauh lagi, bahwa nilai-nilai Islam sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan mereka, seperti dalam upacara-upacara adat dan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Bahasa Al-Quran atau Arab sudah banyak diserap ke dalam bahasa daerah, bahkan ke dalam bahasa Indonesia baku. Semua itu tanpa disadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan bagian dari ajaran Islam. Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia ternyata tidak sekedar masuk pada aspek budaya semata, tetapi sudah masuk ke wilayah hukum. Sebagai contoh dalam hukum keluarga, ahwatu syahsiyah, masalah waris, masalah pernikahan, dan lain-lain. Mereka tidak sadar bahwa nilai-nilai Islam masuk ke wilayah hukum yang berlaku di Indonesia. Masjid sebagai pusat peradaban Islam. Masjid pada umumnya dipahami oleh masyarakat sebagai tempat ibadah, khususnya tempat sholat. Akan tetapi perlu diingat bahwa masjid di zaman Nabi berfungsi sebagai peradaban. Masjid dijadikan simbol persatuan umat Islam selama sekitar 700 tahun sejak Nabi didirikan masjid pertama. Fungsi masjid masih kokoh dan orisinil sebagai pusat peribadatan dan peradaban. Sangat disesalkan, masjid kemudian mengalami penyempitan fungsi karena adanya intervensi pihak-pihak tertentu yang mempolitiki manipulasi masjid sebagai alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan roh. Peradaban yang syarat dengan musik ketuhanan telah mati. Pada perkembangan berikutnya muncul kelompok-kelompok yang sadar untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai mestinya. Kesadaran ke arah optimalisasi sebagai fungsi kembali tumbuh terutama di kalangan para intelektual muda, khususnya pada para aktivis masjid. Dimulai dengan pesantren kilat di masjid pada awal tahun 1978 mengentaskan buta huruf Al-Quran di awal tahun 90-an. Ini mulai tumbuh kesadaran umat akan pentingnya peranan masjid untuk mencerdaskan dan mensejahterakan jemaahnya. Fungsi dan peran masjid dalam waktu ke waktu terus meluas. Dari segi tujuan pendirian masjid, misalnya jika paradigma yang kita sepakati hanya Al-Quran, maka tujuan yang sah mendirikan masjid adalah berdasarkan takwa kepada Allah, bukan karena yang lain-lain. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat At-Taubah ayat 107 yang berbunyi, dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki. Dalam syariat Islam, masjid memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama sebagai pusat ibadah ritual, dan yang fungsi kedua berfungsi sebagai pusat ibadah sosial. Dari kedua fungsi tersebut, titik sentralnya bahwa fungsi utama masjid adalah sebagai pusat pembinaan
umat Islam. Di sini kesimpulannya, Islam yang diturunkan sebagai din sejatinya telah memiliki konsep seminalnya sebagai peradaban, sebab kata din itu sendiri telah membawa makna keberuntungan, susunan, dan kekuasaan. Struktur hukum dan kecenderungannya pada kehidupan yang teratur. Sebab itu ketika din, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Islam itu telah disempurnakan dan dilaksanakan di suatu tempat, maka tempat itu diberi nama Madinah, dan dari akar ini pula umat Islam, semua umat Islam menggunakan kata tamadun untuk istilah peradaban Islam. Al-Quran sendiri memiliki konsep seminal yang memproyeksikan pandangan Islam tentang alam semesta dan kehidupan yang kini disebut pandangan sebagai hidup atau pandangan alam. Contohnya pandangan alam Islam, world view tasawur al-islami, mabda al-islami. Pandangan alam world view merupakan asas bagi setiap peradaban di dunia. Sekian presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.